tidak melarang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Anda tidak ada izin di sini. Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang izinkan. Waduh, kami sudah menghadap Pak Haji 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta di sini. Ketemu Pak Kesbah. Jadi boleh kan? Ketemu Pak Kesbah. Jadi boleh kan? Ini mereka nakal. Ini mereka nakal. Ini mereka nakal. Masalah angket. Jadi masalah angket. Mereka tidak ada mudah apa orang formalitas sementara, tidak mudah apa orang formalitas sementara. Asal kamu tahu, mereka ini licik. Asal kamu tahu, mereka ini licik. Oh enggak, kalau licik saya cuma nyerah. Oh licik, cuma nyerah. Oh licik. Itu bayangkan. Sekarang berani pasang label gereja di depan sini karena kelicikan Anda. Jadi bukan harusnya bubar, tidak ada apa pekerjaan. Saya tidak setuju. Bubarkan. Silakan diberikan Anda. Tapi Anda harus ikut aturan. Di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Sangat kita sayangkan, terus terulang lagi dan terulang lagi Bapak Ibu. Apa sih yang ditakuti oleh mereka? Gereja kita diganggu, ibadah lagi, kita beribadah diganggu, pembangunan gereja dihambat, gereja sulit dibangun, izin gereja tidak dikeluarkan. Apa sebenarnya yang membuat mereka takut terhadap kekristenan? Apa sebenarnya yang membuat mereka takut terhadap berdirinya gereja? Apa sebenarnya yang membuat mereka takut dengan orang yang beribadah? Apakah gereja mengganggu mereka? Apakah kita yang lagi beribadah mengganggu ketertiban umum? Mengganggu mereka? Bagaimana kita melihat di hari-hari tertentu mereka melaksanakan perintah agamanya Bapak Ibu? Lalu lintas terganggu, tapi tidak ada orang yang protes. Kenapa? Kita tahu mereka lagi beribadah. Tetapi kita beribadah di gereja, beribadah di rumah, mereka ganggu, mereka bubarkan. Sebenarnya apa yang ditakuti? Dan yang sangat saya takutin saudaraku, ketika nanti murka Tuhan turun pada mereka, habis semuanya. Kalau Tuhan turun tangan, habis. Tidak bisa mereka mengelak dari murka Tuhan. Semuanya ikut imbas ketika Tuhan turun tangan. Menunjukkan kuasanya, menunjukkan murkanya kepada orang-orang yang mengganggu anak-anak Tuhan. Yang lagi memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Yang lagi beribadah kepadanya. Yang lagi datang sujud kepadanya. Yang lagi membaca firman-Nya. Yang lagi merenungkan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah campur tangan, kalau Tuhan sudah murka, tidak akan bisa kalian lari daripada murka Tuhan. Tidak akan bisa kalian ngelak dari murka Tuhan. Sudah banyak sekali terbukti bagaimana orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Banyak sekali kita melihat dan nyata kita lihat di depan mata. Orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, hidupnya tidak aman. Selalu dihantui dengan rasa takut, was-was, rasa bersalah, rasa berdosa. Ditambah lagi nantinya di hari yang akan datang, diperlihatkan setiap apa yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa menangis, meratap, tapi waktunya sudah terlambat. Saya sangat tidak masuk akal, geleng-geleng kepala ketika melihat orang-orang oknum-oknum tertentu
yang mengganggu kita beribadah. Bapak Ibu, ini kenapa sih bisa terulang terus-terusan? Yang pertama sekali karena tidak ada efek jera, Bapak Ibu. Ya, pemerintah seperti tidak melakukan apapun, hanya memberikan warning, hanya mengingatkan, tetapi tanpa ditindak orang-orang yang mengganggu ibadah orang lain. Tetapi ketika mereka merasa diganggu, merasa terganggu, itu secara berjamaah mereka teriak nama Tuhan, mereka teriak holol darah, mereka teriak kita harus berani begini dan begono, bela agama, bela ini, bela itu. Dan mereka berani mendesak pihak yang berwajib, mendesak pemerintah, sampai orang-orang tertentu ditangkap apabila ada orang yang berani dan ada orang yang membuat mereka terganggu, saudara. Banyak sekali bukti. Saya teringat sekali dengan kejadian di Medan. Ada seorang ibu yang meminta tolong, memohon supaya volume toa itu dikecilin sedikit. Dituntut Bapak Ibu, didesak pihak yang berwajib supaya menangkap ibu tersebut. Ibu itu sudah minta ampun, sudah minta maaf, tetap didesak. Tetap didesak, saudaraku, sampai akhirnya ibu itu masuk penjara. Bahkan terjadi perusakan sebelum ibu itu ditangkap. Itu kejadian di Medan beberapa tahun yang lalu. Hanya memohon supaya volume itu dikecilin sedikit. Satu negara sibuk, satu negara rusuh, satu negara ribut, saudara. Nah, tidak masuk akal ya. Tapi itulah Bapak Ibu orang yang sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Hati, pikirannya, pendengarannya sudah dibutakan oleh ilah akhir zaman. Maka kita perlu menginjili mereka supaya hati mereka itu dipenuhi dengan belas kasihan ketika melihat orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Roma, dikatakan, kamu harus bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kita dituntut oleh firman Tuhan supaya kita harus bisa hidup berdampingan dengan semua orang. Kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang, harus mengasihi dengan semua orang, harus hidup rukun dengan semua orang, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita berikan pembalasan itu kepada Tuhan. Kita berikan apa yang mereka lakukan terhadap kita, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Nanti mereka akan mengalami hal di luar kewajaran, di luar hal yang tidak pernah mereka duga-duga. Mereka akan alami itu bila terus-terusan mereka ganggu anak-anak Tuhan, mereka ganggu gereja, mereka ganggu ibadah kita. Murka Tuhan akan turun pada mereka. Dan mereka tidak akan bisa mengelak, mereka tidak akan bisa lari, mereka hanya bisa meratap, mereka hanya bisa menangis. Kenapa? Murka Tuhan turun. Mereka berpikir bisanya dipermainkan anak-anak Tuhan. Bisanya mereka ganggu kita yang lagi beribadah. Memang Bapak Ibu, ketika mereka lihat kita tidak melawan, mereka semakin sembrono, semakin menjadi-jadi, semakin berani. Yaitu kenapa? Karena kita tidak melawan, saudara. Dan kita tidak dituntut untuk melawan. Kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk membela dia, membela agama, membela iman, ya, membela ibadah. Kita tidak dituntut. Nah, Tuhan mengharapkan kepada kita, biarlah semua yang kamu alami serahkan sama aku. Sakit hatimu, hina, kamu dihina, kamu dicaci maki, kamu dicemooh, serahkan mereka semua kepada aku. Kamu diganggu ibadahmu, serahkan mereka sama aku. Itu kata Tuhan. Biarlah murka Tuhan turun pada mereka, Bapak Ibu. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tetapi bila mereka dalam keadaan kekurangan, mereka datang ke tempat kita beribadah, beri apa yang mereka butuhkan, saudara.
Dan kita sering melihat beberapa waktu yang lalu di daerah Semarang, Jawa Tengah, ada beberapa orang kita melihat yang lagi melakukan sholat dalam gereja. Dengan penuh kedamaian mereka melakukan sholat dengan aman, dengan khusyuk, tanpa ada gangguan, saudara. Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita bisa datang ke tempat ibadah mereka untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Ya, jangan pernah kita bisa mengharapkan itu. Tetapi mereka ketika tidak ada tempat dan mereka lagi musibah, gereja terbuka lebar untuk mereka datang sholat, menunaikan ibadah mereka kepada Tuhannya. Dan itu sering kita lihat di gereja-gereja, Bapak Ibu, ada orang yang lagi melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Mereka sholat berjamaah secara khusyuk, dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, tanpa ada gangguan dari siapapun. Kita mau melakukan itu, ya tinggal nama, saudara. Bapak Ibu, apakah itu ajaran dari Tuhan? Ini yang ajaran dari Tuhan, saudaraku. Ya, ini yang ajaran dari Tuhan. Luar biasa. Tuhan mendidik kita. Sedemikian rupa Tuhan mengajarkan kita. Supaya ketika ada orang yang menghina, mencaci maki, mengolok, mengganggu kita beribadah, serahkan mereka kepadaku. Jangan kamu lawan, jangan kamu apa-apain, jangan kamu ganggu. Kamu jangan murka, biar aku saja yang murka, kata Tuhan. Tuhan seolah-olah tahu, Bapak Ibu, kita ini minoritas tinggal di bangsa dan negara ini. Bahkan Yesua HaMasiah mengajarkan kita, kamu ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati kamu dalam melangkah, hati-hati kamu dalam berucap, hati-hati kamu dalam mempergunakan media sosial, hati-hati juga kamu dalam beribadah. Bila mana mereka mengganggu, serahkan mereka kepada aku. Kamu jangan membalas, jangan membalas, kata Tuhan. Tetapi Tuhan lanjutkan lagi. Bila mereka butuh tempat untuk mereka melaksanakan sholat, kasih tempat. Mereka butuh bantuan, kamu bisa bantu. Jangan pernah melihat kesalahan, pelanggaran yang mereka lakukan. Ini kata Tuhan. Ajaran mana, Bapak Ibu, yang sehebat ini? Apa saudara mau menyangkal dia? Apakah pemuda-pemudi kita masih mau masuk ke seberang, Bapak Ibu? Perhatikan kelakuan mereka sebelum Anda masuk. Jangan sampai Anda lebih parah daripada mereka ketika Anda masuk ke seberang. Kalau hidup dalam kekristenan, hidup biasa, damai, rukun, tenang. Begitu Anda masuk menjadi bagian daripada mereka, semua pola pikir Anda berubah menjadi brutal. Dan saya bisa buktikan, kita melihat bagaimana keadaan mereka setelah menjadi bagian daripada mereka. Oke, jangan pernah menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus HaMasiah. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kata firman Tuhan dalam kitab Roma 13, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kalah dengan kejahatan. Jangan sampai. Orang berbuat jahat, kita berbuat jahat kepada mereka. Jangan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Segala apa yang mereka perbuat, kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini ajaran Yesus HaMasiah. Ajaran Yesus yang tidak pernah dimiliki oleh mereka. Maka orang-orang di luar kekristenan tidak pernah melihat ada orang Kristen yang rela mati demi agama, demi Tuhan, demi iman, demi bela ini, demi bela itu. Kebenaran dalam Alkitab tidak perlu dibela. Kebenaran bisa membela dirinya, mampu membela dirinya, dan kebenaran justru dalam Alkitab itu membela kita. Kebenaran yang membela kita, bukan kita membela kebenaran. Siapa kita? Orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Siapa kita? Yang rela mati demi kebaikan, rela mati demi kebenaran, rela mati untuk Tuhan. Siapa kita? Rela mati untuk agama. Siapa kita? Rela mati untuk Dia. Siapa kita? Manusia yang tak berdaya. Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha segala-galanya. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah. Berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang setiap hari bikin gaduh, mereka bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal Yesus Kristus melalui pelayanan kita, Bapak Ibu. Karena
Ketika kita mengalami dia, hidup kita diubahkan. Pola pikir kita diubahkan. Dan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semakin tahu kemana Tuhan mau bawa kita. Dan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Terima kasih.